Oke teman-teman, kita balik lagi ke pengumuman ini. Kita bahas ya, dari tadi itu udah saya lihatkan tentang orang-orang yang chatan lah ya di grup. Itu mereka nggak bisa mengkomentarikan ya. Oke, ini ya, kalau saya pribadi ya lihat pengumuman yang seperti ini, itu saya udah, kalau bisa dibilang gimana ya, ini mirip dengan Redford lah gitu. Karena kenapa seperti itu ya, ini ada poin 1, 2, 3 oke. Redford dulu ketika dibongkar ya oleh kami ya yang konten kreator, itu buat juga pengumuman yang seperti ini ya, yang isi dalamnya adalah peringatan untuk konten kreator, bahkan sampai mau dituntut lah gitu ya, mau ya pokoknya dituntut lah ya atas pencemaran nama baik gitu. Sampai sekarang nggak ada tuntutan yang sampai ke saya gitu ya, teman-teman saya juga nggak ada. Oke, jadi ya ini kalian bisa baca di poin pertama ya. Ini di poin pertama, mereka itu melakukan pertemuan itu di tanggal 17 ya, di jam 4 sore. Oke, poin pertama ya yang mereka dapatkan dari pertemuan itu: 1. Perusahaan selalu terbuka dan menerima kritik untuk belajar dan bangkit dari kesalahan. Oke. Namun, perusahaan tidak akan mentolerir atau membenarkan serangan jahat serta eksploitasi yang dilakukan oleh siapapun demi ketenaran, kekayaan, dan keuntungan. Oke, udah jelas ya. Dari poin pertama saja itu udah ngaruhnya ke orang-orang yang tidak suka dengan Jombingo, tidak suka dengan kegiatan dengan Jombingo, terutama adalah konten kreator ya. Kenapa? Karena konten kreator yang lebih mencolok ya di edukasi tentang Jombingo ini. Oke. Atau teman-teman bisa cek juga lah ke masyarakat anti ponzi gitu. Banyak orang yang mau meluruskan orang awam yang terjerumus ke sana gitu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau yang namanya Jombingo ini nggak suka dengan konten kreator ya, ataupun orang-orang yang anti dengan aplikasi yang seperti ini, mungkin akan lebih profesional ya, tanpa harus membuat surat seperti ini gitu. Maksudnya seperti apa? Kalaupun misalnya ya kegiatan dari Jombingo ini sehat ya, benar sistemnya, dan ada orang yang menjelek-jelekin seperti konten kreator ya, ini anggap kegiatan mereka ini benar, ada orang yang menjelekin. Kalau bagi saya ya, kenapa harus ribet-ribet buat pengumuman yang seperti ini ya, seakan-akan kami akan terancam gitu dengan pengumuman yang seperti ini ya. Karena menurut saya silakan aja ngelaporin, ngapain pakai yang kayak gini ya, bahkan disebar-sebarin ke grup gitu ya. Saya yakin tujuannya cuma 2 ya. Pertama, menakut-nakuti konten kreator seperti saya, teman-teman saya yang lain ya, yang bongkar juga. Atau yang kedua, tujuannya itu adalah untuk supaya terlihat apa ya, terlihat tegas gitu ya terhadap orang-orang awam yang main di sini gitu. Seakan-akan ya Redford ucap Redford lagi karena mirip dengan Redford teman-teman. Seakan-akan Jombingo ini itu dilihat sama orang awam ya, ada pengumuman seperti ini ya, seperti kurang lebih ya dianggap seperti sok-sokan lah gitu ya, sok paten gitu ya. Jadi orang awam itu ya makin percaya dengan Jombingo
gitu. Tapi kalau orang-orang seperti saya ya, konten-konten kreator yang lain juga membongkar, itu saya rasa nggak ngaruh lah gitu, bahkan jadi bahan konten teman-teman. Oke, jadi kalau untuk ketenaran ya saya nggak terlalu tenar gitu ya. Konten YouTube juga sepi gitu ya kan, upload pun kadang seminggu sekali ya kan. Terus ya subscriber juga masih sedikit ya. Untuk kekayaan dan keuntungan ya saya dapat dari sendiri YouTube nggak terlalu banyak ya, buktinya saya sampai sekarang belum kayak kaya juga, tapi pasti ya yang saya dapatkan pahala ya itu pasti gitu ya. Saya cuman mengharapkan pahala aja lah ya dari bongkar-bongkar penipuan yang seperti ini gitu ya. Untuk kekayaan keuntungan itu bonus gitu ya, berupa AdSense gitu. Oke teman-teman, intinya kalian baca sendiri aja, saya malas bacanya terlalu panjang dan tulisannya pun terlalu mepet ya, jadi terlalu rame gitu ya. Pokoknya mereka ini udah terancam gitu ya. Bahkan setelah pertemuan ini tuh banyak yang nggak bisa withdraw. Oke, pokoknya pengumuman ini ya itu ngarahnya lebih ke orang-orang yang anti dengan aplikasi-aplikasi yang model-model gini ya. Oke teman-teman, jadi intinya kalian itu hati-hati ya, yang main jombing saya ingatkan hati-hati untuk bermain di aplikasi ini gitu ya, karena nyari uang dengan hal yang gak logis ya itu memang kalau kita membayangkan kita dapatnya itu memang enak ya, misal kayak 1 juta sehari ya kan, itu kan enak kalau dibayangkan. Cuman ya banyak faktanya aplikasi yang menjanjikan keuntungan seperti itu yang sifatnya too good to be true ujung-ujungnya berujung penipuan ya, kebanyakan ya sistem depositan lah gitu. Oke, itu video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.